Baik, terima kasih. Eh, Kembali lagi bersama saya Abdul Qadir Al-Habsyi di dalam channel Arza Tani. Kali ini saya sudah berada di kebunnya Om Das di Rataduriang, Rataduriang di Desa Tutuyan, Kabupaten Belamoru Timur. Nah, pada kesempatan kali ini eh, sebenarnya saya hanya ingin menanyakan sih sebenarnya lebih ke sharing, lebih ke mau belajar dari Om Das tentang berkebun atau cara-cara berkebunnya Om Das di sini bagaimana? Karena di kebun ini kalau yang saya lihat tuh didominasi oleh tanaman cingke dan juga ada di samping sana, samping kiri itu ada tanaman cabai rawit yang mungkin dalam beberapa bulan lagi itu akan ditanami lagi karena ada lahan kosong itu. Nah, ada satu hal yang tertarik Om Das, bacirta rintobi, bacirta biasa jadi, tidak perlu pakai bahasa Indonesia. Bahwa bacirta rintobi, Tobi bilang Om Das katanya nanda jaga bahasa yang rumput sini. Enggak, Kalau yang di Rica itu orang ya, ya. Dan di rejeknya semprot tuh. Cuma jaga paras yang apa selesai. cuma jas leser, nyenak paras dengan maksudnya nyenak pakai racun. Dari kiapa Om Das sampai lebih bapilih mau seleser jo nyenak mau bahasa semprot dari kita. Masalahnya mau bagi dengan racun. Racun juga sekarang kan mahal. Oh, Mau beli 1 liter, mau bahasa semprot kan tidak cukup. oh, Mau beli 1 galon, di harga 500 lebih. lebih mahal kan, ya. Jadi kalau pani paling bagus menjaga pangkasnya mesin paras. Jadi mengurangi anggaran. Berarti lebih ke anggaran Kang, bukan kalau alasan lain selain soal anggaran? Nah, ada Kang. Iya sebenarnya yang orang udah pelajari kan kita ini Om Das sementara ada pelatihan dari Bank Indonesia di Sulawesi Utara Ya. itu rekrutmen petani unggulan Bank Indonesia. Nah di situ memang orang diajarkan bahwa sebenarnya rumput itu jangan mau semprot, Ya. kalau orang bilang, karena selain mau tambah biaya produksi, ternyata boba semprot rumput itu yang bikin tanah tidak subur. Makanya tadi sobat cek di Toron dan Tobi ada kasana itu, ada yang kobong di Sabah yang kosong itu, dalam semprot yang mudah paling di pericak di Sabah itu kan di pericak kerdil, beda dengan dicak yang Pak Om Das ini yang bagus tangnya kerdil udah paling bagus-bagus. Nah, DP alasan karena itu ternyata karena di Sabah ada semprot dengan herbisida, Pak Om Das enggak. Itu DP alasan ke Pak Om Das pe pericak itu kok subur. Akhirnya DP pertumbuhan bagus dong, DP nutrisi bagus. Karena cuma jaga pangkasin mesin paras. Pangkas kok habis itu DP rumpu bakar atau enggak, masih biar begitu. Oh. Karena kan dia kalau dia sudah putus, dia kan semua mati. Kering. Nah ini kalau dia tak biar begitu banyak kerja tuh jadi ya. Perawat gitu. Ya ini menarik teman-teman karena di antara beberapa petani-petani lain yang di sini, yaitu rata-rata pengelolaan gulmanya mereka itu dengan menggunakan herbisida kebanyakan. Karena rata-rata petani-petani sini kan pakai itu loh, pakai herbisida. Mau praktis mau cepat, pakai basmilang, pakai kill up, pakai noxon, yang memang rumput langsung mati. Tapi secara tidak langsung DP nutrisi yang DP mikroba di dalam tanah ternyata juga mati lagi. Itu yang bikin tanah keras, tanah enak subur. Itu yang kita tertarik. Ada bacirta yang Tobi di kedai bacirta, dia bilang dia tapi kobong nak aja pakai akang racun rumput. Lalu selalu bagian racun tanah juga gersang. Mau jadi gersang. Tanaman juga sehat. Sehat yo. Jadi tanaman juga kerdil itu. So termasuk jarang ada petani yang punya kesadaran itu. Yang menurut kita itu luar biasa di tengah kepraktisan yang ada melalui herbisida. Om Das lebih memilih untuk enggak, kita pe rumpu mau seleser jo, mau aja sebiar dia busuk situ, biar dihancur karena serta dihancur itu DP pupuk lagi. Karena menjadi juga DP pupuk yang rumput yang hancur jadi juga pupuk. Luar biasa. Itu bikin kita tertarik sampai akhirnya datang kemari loh, mau bikin video dengan Om Das.
Karena perjalanan tadi kemarin lagi DP jalan cukup ekstrim, cukup menantang juga. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Semoga nanti orang pulang lagi nyenak mau apa-apa di jalan. Nah, selain itu Om Das, selain pengolahan rumput atau gulma dengan slasher, Om Das perawatan di rica itu bagaimana? Apakah ada pupuk? Kalau DP hama dan penyakit itu gimana? Umbra selama rawatan ng rica nya tanam mo ba pupuk dengan ubah seperti yang racun karena itu semua dia alami itu Alami sama alami. dia cuma tanam begitu dia hidup. Nah, Cuma mau rawat DP rumput. tanam sementara rica sementara berkembang itu rumput sudah sih. Bersih. Nah, Kalau pupuknya enak. setelah dia so mulai mau buah dia juga rumpuh. Yang pengaruh pada cuma yang penting itu tali mau naik itu Yang bersih kan. putus. Luar biasa tanpa dipupuk pun. Sering juga kan rica mau kasih bersih sampai lu bagi dengan racun yang mau pacul cangkul perkembangan rica juga nggak bagus. Iya. Kerdil ternyata rica boleh juga dia terlalu bersih. Kau yang ini rica seberapa kali tanam? Seberapa kali tanam rica? Ini 3 kali tanam rica Hmm. ini tapi nya kena semprot. Itu rica, habis rica ulang rica atau Ini rica yang ke belakang ini hmm. kita tanam satu sekalian dengan milu. Oh, tanam sama-sama di milu. Nah, setelah milu seumur begini Ya. tanam itu rica, biji rica bukan DP. Oh, bukan bibit. Bukan bibit, tanam dari biji. Sebelum tanam rica ini DP sebelumnya tuh ada tanam lagi rica. Tanam rica dulu. Oh. Rica duluan tanam itu. Setelah rica itu pertama mulai habis bersih ulang tanam dulu baru kasih ikut rica. Ya, emang dari 3 kali tanam kang itu ya nak tanam pupuk Kenapa pupuk? pupuk kimia Biar orang bilang pupuk ini bagian pupuk ini enggak. enak ya. Memang Alami ya. enggak pengaruh dang. Karena pembahas itu banyak juga orang datang batanya. Dia bilang kamu punya rica itu alami. Memang itu alami. Sehat Enggak sekali. DP herbisida enggak ada. Enggak ada DP kimia dan ada. Enggak DP pupuk. Enggak. Jadi memang rica yang ditanam Om Das di kebun ini itu bukan hanya organik tapi memang betul-betul alami. Alami. Tanpa perlakuan, tanpa pemupukan sudah bagus. Bisa Memang dibilang rica banyak itu juga sehat sekali. masukan yang datang penghasilan tanaman yang lebih bagus itu harus dipupuk. Cuma saya juga sudah kira yang dipupuk itu pemakaiannya juga tidak lama. Kalau biasa rica berjalan 1-2 tahun misalnya sampai dia 1 tahun punya ramu pupuk sama dengan itu alami itu orang perjalanan rica paling lambat dia paling jago dia 8 bulan habis. Kalau yang ini seberapa lama? So 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Masih bertahan. Ini so periode terakhir. 1 tahun lebih. Menarik sebenarnya pun mau pupuk itu bagus sebenarnya, tidak bukan memperpendek umur. Ya. Yang memperpendek umur itu kalau DP dosis pemupukan itu yang tidak tepat. Banyak orang sini yang tidak tahu. Hasilnya juga bagus. Yo, kalau ada yang overdosis pupuk sekian kilo taruh cuma air berapa air sedikit. Ini terlalu banyak tuh pupuk sesiram di rica. Ya dia tuh rica overdosis kelebihan pupuk. Nah, itu yang banyak terjadi pada orang sini. Nah kalau rica ini pupuk rica ini kalau dia tahunya kita dia cuma ukuran 1 tangki 15 liter itu hanya 1 leper. Dia kasih cair sekali dengan air baru kasih bukannya pupuk milu. Iya beda. Kalau jagung kan pupuk Taruh biar begitu tabur. nah tapi kalau rica sebenarnya begitu tetap dia mau kering kuning gitu daun. Dari yang bagus pupuk itu dalam satu tangki semprot racun itu 15 liter dia 1 leper. Nah, sampai 3 leper masih boleh. Ya masih aman 3 liter. Atau kalau DP teori yang orang dapat di pelatihan itu DP dosis pemupukan
per tanaman itu hanya 2 gram. 2 gram. Hanya 2 gram. Jadi kalau 1 kilo pupuk cukup untuk 500 pohon. Kalau pat orang sini kan banyak yang nak begitu. Taruh pupuk 1 kilo, pupuk NPK Mutiara 1 kilo, air 20 liter. Kalau itu yang kasih siram, soal dosis, kelebihan sekali. Itu yang banyak terjadi. Malah perkembangan kerja juga sedikit bertahan karena dia mulai setengah mati, mau mati lagi setengah mati. Iya. Baru dengan pupuk yang sotalebe itu mau bikin rica daya tahan itu berkurang. Sudah dapat pupuk ini dari tahun 2010. Ini pupuk Sampai ini hari ini nggak pernah pakai. so expire. 2010. Ini pupuk organik kalau nggak salah. Organik. Nanti Om Das kalau Om Das mau, terus bilang Pak Tobi lagi. Nah, orang di pelatihan itu juga ada kasih tunjung bikin pupuk organik. Nah itu orang bikin ada pupuk daun situ. Iya. Pupuk daun tuh yang ada Ini DP. ini. Ya. Macam-macam itu tanaman-tanaman dengan sama tomat bisa. Jadi sebenarnya perlu mau beli lagi organik. Kalau namanya organik, prinsipnya pupuk organik itu orang bikin sendiri. Nggak perlu mau beli. Ada bahan-bahan itu sederhana Om Das. Kalau mau bikin pupuk daun itu yang ada DP zat pengatur tumbuh. Yang mau bikin DP tanaman itu cepat mau tumbuh dan cepat DP hidup. Nah itu DP bahan-bahan dasar itu cuma dari daun mapanget. Daun mapanget ke ujung. Itu mau ambil oyobung, tunas bambu. Baru tuh tunas pisang yang dari pisangnya so potong so mati, kalau dia muncul tunas. Ada tunas tuh ambil. Ada tunas tuh ambil kau bikin pupuk. Ada cara bikin pupuk cuma mesti campur di air beras, air kelapa. Baru nanti ada DP mikroba yang mesti taruh. Pakai tapi rumah DP mikroba so ada. Dan nanti insya Allah orang mau ada waktu ulang pasir kamari, orang mau baking tuh pupuk. Nanti DP mikroba ambil juga pakai tapi rumah banyak sekali itu ada 20 liter tuh DP mikroba orang mau baking. Ada pupuk daun yang boleh mau baking situ. Insya Allah kalau mau para Jadi memang bilang mulai tanam bercapa. Kalau kamu mau tes dengan organik dang. Apalagi ini kan sudah nak pakai pupuk, nak pakai pupuk saya so jadi. Bagaimana kalau mau tambahkan pupuk lagi? Sampai Obi ada heran tuh beberapa hari lalu itu dia tanya tuh Rica, Pak, siapa itu Rica aku tinggi-tinggi? Itulah Rica punya nama pupuk. Alami itu. Alami. Kung DP luar biasanya so 3 kali tanam akan Kang. Sedangkan lahan 3 kali tanam akan. Masih DP perkembangan masih lebih bagus. Kalau lain-lain kan baru orang bilang kau cuma buat tanam akan pertama rica masih bagus DP K2 K3 so enak bagus. Pindah sebelah itu. Yo. Semua bagi demi itu sama itu. Itu sedang Rica itu dia beberapa orang datang meminta bikin bibit tapi pakai itu masa masih sisa itu. Yo masih banyak tadi baru udah ke sana. Bikin bibit. Masalahnya orang bilang tuh Rica perkembangan Rica juga orang dia bagus, berarti babuannya bagus. Tapi itu dia bilang ada sedang di tengah-tengah rumput, ada babua bagus bersih, itu perkembangan juga bagus. Soalnya nanti kalau tanah aku nggak jaga pupuk, begitu dengan perkembangan. Ya ada parasa dia sama dia dapat tahan dah. Tapi karena tanah aku selalu mau pupuk, harus mau pupuk terus. Karena itu dia makanan. Enak juga sebenarnya karena kalau pupuk kimia ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanaman sebenarnya. Iya. Karena kalau DP tanah rata. Yo. Macam tanah lapang ini dengan bang ini sebenarnya dia makanan itu bagus. Karena lumpur-lumpur yang dari atas itu dia tetap. Yo rencana itu orang dengan panggil Pak Tobi, insya Allah mau dapat ulang kemari atau mau baking nanti di rumah di sana. Itu ada 3 macam pupuk yang mau baking organik dong. Ada pupuk daun, ada pupuk dari akar bulu. Mau ambil akar bulu mau bikin pupuk. Ada dari bekas sisa-sisa buah-buah dan sisa pisang, sisa pepaya. Atau bikin pupuk. Jadi mau bawa sebentar di botol-botol begini, 1 liter itu 1 tangki. 1 liter pupuk harus bisa campur 1 liter kong sesemprot atau sekocor di rica di tanaman itu jadi lebih hemat dari penggunaan, baru lebih sehat karena kan alami, bahan alami. Ya itu waktu itu 1 tahun lalu orang Tobi dan Haikal datang dia memang rica baru begitu. Agak panas tuh jadi perkembangan saya juga ini baru belum ini. Bilang rica tidak bagus.
rica yang di bawah itu bagus, yang Pak Murni. Setelah dia jadi rica yang di bawah yang jadi jahat, yang jadi bagus. Jadi bagus. Kamu balik Padahal rica. nak bikin apa-apa. Nah, Kudiman orang punya ada pupuk, kita lihat agung pacung kasih bersih, orang pupuk. Kita kasih lihat sama kita pangkasin sudah siap kolom. Nah, pertimbangan rica tambah balik di bawah mati di sini selamat. DP luas itu boleh berapa meter? Yang Ukuran, Hmm. kalau DP ukuran itu sebenarnya waktu Om Basar tanam itu, jadi mah kalau ada jadi Om Basar kasih bersih itu rica itu 10.000 dia ada. 10.000 batang kan? Nggak ada tanam rica sama itu sampai di baru tabung muda itu. Rica sama tanam biji itu. Sementara Om Bas sibuk banyak urusan, yang kasih dia rica tanam. Waktu itu leku rica ada turun harga. Heeh. Terus sementara baru otak rica memang turun cuma berapa tuh 20 kah 16 kah 18 buat kasih biar waktu pusing itu pun harga les cuma barang main harga kita dibawa kok apa ya ongkos banyak pakai di situ tenaga tuh Iya. kasih biar itu tahu cerita tuh nenek itu saya kasih biar pokoknya tuh PT dia ada album PT Jok kedua kalau ini saya tahu cerita itu. Kalau kita lagi ada batanam rica, tapi ada batanam di Motongkat. Pas sebelum mantu pe bobong, Tanah yo ke sana ada tanam rica di situ no. itu juga kita ada heran tuh rica yang di kampung Pekomdan itu memang di rica itu dia tanam semua lagi. Nah, setelah dia jadi ternyata dia babuah ternyata mulai panen dia buah rusak karena rica juga seumur ke tanam. Yo kalau berarti rica DP bibit itu seberapa bulan dia tanam tuh? Sedangkan rica yang dia tanam ini yang di Indomaret itu di sini rica yang dia tanam pertama itu yang di atas. Yo. Nah, DP sisa bibit yang dia tanam di situ di atas semua habis dia PT akang baru DP sisa kan baru sementara ulang dia tanam di situ. Setelah dia mulai jadi sebab panen akang itu buah hitam rusak ke buah tanah begitu. Patek tuh. Antrak nusa jamu. Dari pengamatan itulah bibit kalau dia terlambat tanam. Biar dia mau pupuk bagaimana itu dia mau pupuk tetap subur tapi dia buat tak rusak. Baru kan kebiasaan orang Tutsian lah yang kita cari tahu kemari. Dorang pe bibit rica itu kan nanti umur 22 bulan baru dorang mesti pindah toh. Nah, Kalau orang-orang sini. bulan. Kalau Pak Tobi begitu enggak? Kubur ini waktu itu kubur ini baru tuh ada buka waktu itu. Jadi saya tanam. Jadi saya tanam ke tanam dulu waktu itu habis panen dulu. Lu almarhum Sebedang Teteh Heru sama tanam rica di kampung di rumah apa? Abah situ waktu itu di belakang panenek salo waktu itu. Iya, iya. Nah, jadi itu bibit rica baru sedang bercabung putus. Daun baru ampan. Kan begitu masih pendek. Orang sisa orang ada baca buah kang yang sobo begitu orang cabu yang masih dua minta apa pegang balian. Jadi unggas mah angkas sekolah di ke tanah isi kita tang kamar gua tanam cuma kulit itu satu-satu ku tanam dulu ini nggak mau gale-gale pokoknya cuma penting kuku tak bawah di tanah sudah tanam itu. Kalau dia jadi waktu itu dia jadi akan curiga itu orang pas ada PT pas kami di sini waktu itu orang lapang 27 itu tiap pulang ke kampung pakai cerita tidak ada mau pulang bikin dabu-dabu baru pulang. Jadi cerita di sini memang sehat ya waktu itu. Sementara dia ada tanam itu umur muda. sekitaran tahun berapa itu? Sekitaran tahun 2007 masih lama 2007 2008 2009 lagi unggas tanam rica lagi ini waktu itu waktu CBP Jaya waktu di Ayut rica barang yang 70-80 waktu kan waktu belum berabun CB kan dulu kan lalu rica 200 kilo lebih waktu itu 70-80 waktu itu satu turun 2007 2080 di 2007 waktu itu sejarah kanal rica itu 2008 unggas tanam rica di sini ada ambil bibit sebelah. Setelah dia mulai panen kutu rica dia turun cuma berapa 3.000 1 kilo cuma 3.000 1 kilo mau PT akan 3.000 1 kilo itu rica cuma kesancur waktu itu karena itu PT dijual bagaimana cuma 3.000 1 kilo waktu itu pemborongan memang turun jahat itu memangnya ada harga tukang tagal orang semua ande kurang pas sama bayar 3.000 itu ada nama rica waktu itu hancur gitu yang banyak deh. Nah, kecewa kita tanam rica kita kasih dia kesananya nanti jaga tanam rica. Nanti kita mulai tanam rica itu nah waktu buat tanam rica waktu di bom 2015
Nah itu waktu Obi ada sementara PSG waktu itu Hmm. 2015. Nah itu yang kanal Om Das Rica sampai 2 sampai 115 1 kilo. Kilo. Pokoknya 1 liter udah mau ambil, sedang 1 liter orang mau ambil 50.000 1 liter. Karena pemborongan waktu itu 115. Oh, bagaimana di pasar itu harga itu? Memang mahal rica waktu itu, memang tak suatu rica. Itu cuma 1.000 pohon waktu itu tanam. Sebelah rica sedang 11 ada batanam rica waktu itu. Ada satu orang tua datang buat tebur, jangan dulu batanam. Hmm. Dari masih ada bulan baru boleh batanam. Ikhlas, ikhlas. Dan yakin batanam. Kun dia jadi. Heeh. Ikhlas. Dia jadi sedang dia ulang balik datang herang. Dia bilang memang betul dia. Memang dia bilang betul, dia bilang kalau mau batanam ini itu masa lalu mau ingat itu orang bilang. DP Poso, Yo. DP Poso memang belum boleh batanam, tapi kalau sama dengan DP prinsip mau tanam di tanah aku, Yo, tetap menjadi dia. kata dia menjadi sedang tai burung menjadi. Sejak kemana tai burung menjadi? Iya, jadi cak puyok itu kan orang bilang cak puyok tuh. Nah, cerita utang itu. Dia jadi itu dia itu sedang om tulang herang memang dia bilang betul Bang. Kalau mau tanam yang penting yakin buat tanam berikhlas, yang kubung bersih, coba ujang. Begitu bibit so ada siap tanam. Tunggu apa lagi? Tunggu panas ulang. Jadi tanam terus waktu itu. Jadi rica itu. Dia kenal di harga lagi rica itu. Pokoknya rica itu sudah 50.000 1 liter. Orang datang beli di kebun. Entah semua obat rica kan. Tak suara lagi panen rica waktu itu. Panen rica itu. Kalau yang ini waktu DP banyak buah, berapa kilo ada bapak cek ini yang paling banyak? Kan kurang itu di pung yang ada tajamin itu. Rica itu jaga PT cuma sampai di lapang 9 kilo. 1,9 kilo. Karena kurang dari pung yang ada lia-lia ke sana. Cuma itu mana ada lia-lia ke sana itu. Karena Om Das yang tidak rawat, Yang rawat kan. yang tidak rawat, kasih biar begitu. DP paling banyak di situ mau jadi berapa kilo tuh ada bapak cek? Pokoknya lebih banyak itu hari 9 kilo itu. Baru-baru ini kurang dia ada apa? Tanya sebenarnya ada PT sama. Cuma ada 4 kilo lebih. Lamarin dulu tuh PT. Sempat tak PT semua tak teman. Om Das ini mau pusing cerita itu. Udah lagi sini mau suruh baru percayakan kok dia ini mau lagi. Karena ini pedoi kuat. Kalau cingke di sini yang Om Das cingke sini berapa pohon sama sini? Kalau yang ada ini 100 lebih. 100 lebih ya. Bagus sih buah sekarang ini yang. Tidak juga sama bagus. Yang cingke di sini yang ada buah bagus itu 4 tahun yang lalu. Nah, itu yang sampai 3.000. Kalau baru-baru ini cuma 1.000 lebih saja. Nah, kalau buah Ini so buah-buah terakhir nih. Ini tuh bilang dia mau rencana tanam situ. Mungkin soalnya mau pasiar sini no. ya, Mau lihat mau belajar sama-sama kan. saya bilang tuh Sama-sama belajar. bilang dia mau tanam rica, tanam udah siap beli itu untuk paras tuh, Ya. paras tuh sekarang. Itu suruh paras tuh sekarang, saya terumpu sama dia takuang dia ulang hidup terumpu, ulang paras. Kamu baracun, kalau kamu baracun, bilang kamu suka mau baracun, itu racun campur dengan pupuk. Gitu. Campur dengan pupuk. Ini kan waktu itu kan tanah ini kan sudah datang, sedang kami dulu sudah saya. Mau bagi ini sama buah. Kita bagi kayak ini. Kita ambil 2 kelapa, 1 galon. Kita ambil beli racun 1 galon, kita kasih baku bahagi 2. Jadi 2 galon. Baru kita ambil pupuk yang setengah liter, kita bahagi di 2 galon. Kita kasih pupuk di sini. Memang sedang itu milu mau buah, itu milu mau buah, so oke begitu. Sekarang subur ke sana, lewat suburan. Mulai di situ kok masnya jaga pupuk nggak terlalu. Kita kelebihan dosis kita ini. So ada pupuk alami tuh, karena dari ini daun-daun yang busuk, so lapuk, ya dia yang sudah jadi pupuk lagi nih ulang. Memang gitu, daun-daun mau pangit itu dia. Coba dia hidup cepat tuh. Memang pupuk ya, jadi pupuknya bagus. Daun-daun mau pangit. Daun pangit banyak sebenarnya dari daun-daun yang boleh bikin pupuk. Akar bulu, sedang sebenarnya kalau mau ambur rica dong, mau ambur rica paling bagus tuh pakai akar tanah di bawah pohon bulu. Tuh ambil kau bikin itu amburan, tuh
tanah yang Bagus tuh. bakar-bakar akan Boleh lagi. yang bagus. Nah itu loh, sekarang saya mau kuliah. Itu rencana nih mau panggil lagi Pak Tobi, mau bikin pembibitan rica. Jadi bukan cuma mau tanam, tapi mau jual lagi bibit. Iya. Rencana. Kalau dia suka, mau panggil Pak Beking di kampung supaya nggak jauh-jauh mau ke Kobong, mau jual batang. Nah. Ada panggil Pak dia, Pak Aldo. Jauh dari Alhamdulillah dan Insya Allah. Yo, Insya Allah orang ulang dapat pasir sini. Penasaran dengan Kobong, dengan cerita itu tadi yang Om Das nak biasa pas semprot rumput. Iya, memang. Menurut kita itu, Ya Bapak itu ya, waktu dia sementara tanam kan selalu bersih, karena cuma selalu mesin perut. Setelah dia mulai bawa panen kan Richard tinggal bawa gini dia tinggi. Terakhir Richard sudah jaga babuan dia jaga semprot. Dia kan selalu itu pangkat tersier yang di TKP itu jalan kan. itu jaga kita kan. Dia jaga lihat usulnya ada suruh semprot. Pokoknya harus pasang pakas gitu. Kita bilang tuh DP makanan itu dia kalau selalu bersihnya tidak ada makanan. Itu mau pupuk, dan boleh lagi mau pupuk, kita coba buah. Mau pupuk itu kita belum buah. Kecuali dia habis itu buah, jadi panen, ulang puping pada dia ulang jadi bagus. Jadi kalau soba buah kan itu pupuk paling banyak di daun. Pupuk buah, Buah. bukan di tanah. Walaupun di tanah lagi sih. Kita bilang kita nyanda jaga rakit tuh pupuk dan orang mau tunjuk itu jaga piba beli kang tuh pupuk kita bilang itu masa lalu mau pupuk mana di hasil kamu itu malah mau dibuat itu hitam. Kalau pupuk bantuan, ya nak berapa atau memang sengaja nak bacari? Memang mau kita bacari milu bantuan kita nih mau kita cari malah kan tanang milu kita cari lokal tanang di lokal mau buah lagi bagus itu buah. Panen begini, ini panen begini karena paket paket ada pupuk lagi, mak kita nak pupuk lokal, banyak nak pupuk lagi, hasil lagi ada. Itu kalau masing-masing mau cari pengalaman, itu kan masing-masing cari pengalaman. Tapi emang yang lebih betul itu jangan semprot rumput. Dari bukan nanti mas sekolah kamu cari ilmu, orang mau Kobong saja cari ilmu. Iya. Yo, begitu loh Pak Tobi, nanti insya Allah mau dapat ulang pasiar orang dengan Tobi. Bi sini kan Bi, masuk di frame. Nah ini guys, tapi tamang Tobi, Om Das ke anak. Nanti orang mau bikin proyek tentang pertanian di sini. Ya. Jadi insya Allah orang mau bikin pupuk organik ya. Ya. Kalau Pak kita di rumah itu ada, boleh 2 minggu depan boleh mau pakai. Oke. Tapi boleh lagi mau bikin sendiri no. Persiapan sebentar Pak MTP Rica kan. Siap. Nanti orang agendakan dulu. Iya. Orang bikin ulang. Oke, Sukses. begitu dulu. Arzatani. Orang pertemuan kali ini video. Makasih banyak Om Das. So ganggu ini waktu dengan video. Bi. Ya, siap. Oke. Dah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.